Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang pompa oli, dan bagi teman-teman yang masih awam seputar pompa oli, di video ini kita akan coba bahas seputar pompa oli. Yang pertama adalah komponen apa saja yang ada di pompa oli, kemudian yang kedua, cara kerja pompa oli itu seperti apa. Kita ambil sebagai contoh, ini adalah pompa oli Honda CB, GL, Mega Pro, dan Tiger, bentuknya sama seperti ini. Dan untuk komponen yang pertama adalah rumah pompa oli. Rumah pompa oli utama bagian bawah dan tutup rumah pompa oli yang bagian atas. Ada juga rumah pompa oli yang tanpa tutup. Dalam hal ini untuk pompa oli GL CB itu dua bagian rumah pompa oli, yang atas dan yang bawah dan yang bagian atas. Selanjutnya kita copot, tutup rumah pompa olinya. Komponen selanjutnya adalah gigi pompa oli. Untuk gigi pompa oli ada yang besar, ada yang kecil, tergantung pompa oli motornya. Pastinya berbeda-beda. Dan untuk bahannya sendiri, umumnya ada dua bahan yang umum digunakan dalam pompa oli. Yang pertama adalah besi seperti ini, dan yang kedua adalah fiber atau plastik seperti ini. Kemudian komponen selanjutnya adalah as rotor pompa oli seperti ini, dan bentuknya juga tidak harus samar seperti ini, setiap motor berbeda. Kemudian ada rotor pompa oli. Biasanya rotor pompa oli ada di bagian dalam. Kita buka dulu, tutup rotor pompa olinya. Di sini menggunakan dua buah baut. Yang saya pegang adalah tutup rotor pompa oli seperti ini. Kemudian di bagian dalam adalah rotor pompa olinya itu sendiri. Dan untuk rotor pompa oli biasanya ada dua bagian ya, bagian luar dan bagian dalam. Untuk tipe rotor pompa oli ini adalah tipe rotor pompa oli paralel. Ada juga tipe rotor pompa oli yang seri. Kita buka. Dan umumnya untuk rotor pompa oli bentuknya seperti ini. Jadi seperti bintang. Ini masuk ke sini. Dan untuk jumlah gigi rotor pompa oli berbeda setiap motor, dan setiap penggunaan juga pasti berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana pompa oli itu bekerja. Pada umumnya untuk putaran pompa oli itu berlawanan jarum jam terhadap mesin seperti ini. Kemudian ada tutup rotor pompa oli, ada dua jalur lubang pompa oli. Yang pertama adalah lubang jalur masuk. Ini masuk oli ke sini. Kemudian ada lubang jalur keluar. Jadi oli keluar lewat sini. Ketika pompa oli berputar, rotor pompa oli yang di dalam juga ikut berputar seperti ini. Dan bisa dilihat ketika rotor pompa oli berputar akan tercipta ruangan di antara celah bagian dalam dan bagian luar si rotor pompa oli. Dan ketika ini berputar akan terjadi kevakuman tekanan rendah yang membuat oli tersedot masuk ke lubang jalur masuk di sini. Oli masuk ke ruangan-ruangan tersebut. Bisa dilihat ketika berputar, ruangan yang ada di kedua celah rotor pompa oli akan semakin mengecil. Sini besar, semakin ke sini makin kecil. Oli akan masuk ke ruangan tersebut, kemudian berputar, masuk lagi ke ruangan sebelahnya. Ruangannya semakin mengecil.
oli semakin terhimpit dan harus menemukan jalan keluar, dan akhirnya jalan keluarnya melalui lubang jalur keluar rotor pompa oli yang di sini. Oli masuk ke ruangan-ruangan yang ada di celah rotor pompa oli, kemudian terhimpit, kemudian keluar ke sini, ke jalur keluar tutup rotor pompa oli, dan akhirnya oli masuk ke seluruh sirkulasi mesin. Selanjutnya adalah kita bandingkan dua buah pompa oli. Yang pertama adalah pompa oli standar, motor standar. Yang kedua adalah pompa oli motor VR. Dan kenapa pompa oli motor VR bisa mengalirkan volume oli lebih banyak dibandingkan pompa oli standar? Bisa dilihat celah yang terbentuk antara rotor pompa oli yang standar segini, kemudian untuk motor VR segini. Jadi lebih banyak volume oli yang masuk ke pompa oli motor VR. Kemudian dari tinggi, ini rotor pompa oli standar, yang kiri adalah pompa oli motor VR. Bisa dilihat ketinggiannya berbeda. Jadi masuk akal kenapa pompa oli motor VR bisa mengalirkan volume oli yang lebih banyak dibandingkan pompa oli motor standar. Dan pompa oli ini sering dipakai kalau kita memodifikasi mesin dengan menambahkan oil cooler. Ya, mungkin segini dulu video singkat dari saya tentang pembahasan pompa oli. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM saya melalui Instagram. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.